Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel di mana pun Anda berada. Pagi hari ini hari Minggu ya, atau hari Ahad tanggal 31 Maret 2024 ya, tepatnya di hari ke-20 bulan Ramadan. Dan tentunya Suara Tanaman Channel terus hadir di pagi hari untuk mengupdate video-video terbaru, dan tentunya kita akan bahas mengenai aktivitas atau kegiatan atau mungkin kejadian keseharian ya, yang mana biasanya kan adat yang menarik biasanya gitu ya. Jadi di pagi hari ini ditemani dengan si melati Belanda. Oh ya, melati Belandanya sedang berbunga banyak dan lebat sekali. Lihat, wah ini kalau kita mendekati sini tuh aromanya ada aroma melati semua gitu. Dan ini sangat cantik, pemandangan yang luar biasa bagi saya. Ini si melati Belanda ini memang punya ciri khas, aromanya itu kalau saya ingin jadikan parfum boleh deh. Gitu ya. Jadi memang di pagi hari ini spesial ditemani dengan melati Belanda di pagi hari ini yang cukup cerah karena ada matahari yang bersinar ya. Ini dia, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Lihat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Kalau saya sih di rumah saja dulu lah, karena memang sedang berpuasa ya. Kalau untuk aktivitas outdoor itu mungkin masih belum bisa secara full ya. Paling outdoor kita di pekarangan di rumah ya, kemudian hanya beberapa aktivitas fisik yang ya ringan-ringan saja, tidak terlalu berat gitu. Dan ini hari ke 20 ya dalam berpuasa, artinya 10 hari lagi sudah beridul fitri atau berlebaran ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah packing untuk mudik ya, jadi hati-hati di jalan. Ada yang sudah pesan tiket mau pulang kampung ya, segera di booking, atau mungkin sudah booking jauh-jauh sebulan, 3 bulan sebelumnya, 2 bulan ya mungkin ya, atau mungkin on the spot langsung, atau mungkin sekarang lagi mau preparing mau mudik. Hati-hati di jalan semuanya ya. Oke, di pagi hari ini saya ditemani dengan melati Belanda ya. Melati Belanda ini cantik banget, masya Allah. Lihat, kalau kita cium nih, wanginya khas ini ya, khas melati gitu. Dan saya suka banget khas melati. Kamboja juga punya aroma yang tersendiri, aroma yang luar biasa. Kalau melati ya menurut saya enak dua-duanya sih gitu ya. Nah, dia daunnya merambat teman-teman. Kalau Bapak Ibu semua yang mungkin punya peliharaan, dia akan merambat di setiap media seperti pagar, seperti tanaman yang lainnya juga dirambat sama dia. Atau mungkin anjang-anjang ya, apa itu anjang-anjang dalam bahasa Indonesianya, pokoknya carang-carang gitu kan. Ya udahlah, itu pokoknya dia itu tempat rambatannya lah. Kayak ini si anggur ya, anggur kan kita bikin rambatannya itu berupa kayu atau plastik, kan sekarang udah banyak ya dijual di marketplace gitu. Nah, di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin masalah keseharian atau mungkin sharing activity ya gitu. Dan sekali lagi kembali ke si melati Belanda ini kita sudah sejak lama memelihara ya, ada setahun lebih sih kan sih. Waktu COVID itu sudah beli atau belum ya, antara itulah. Dan ini dulu hampir mati teman-teman, kalau sekarang udah mulai subur lagi gitu ya. Dia itu berbunganya setahun berapa kali ya, ini belum lama kemarin berbunga juga sih gitu. Jadi memang siklusnya itu dalam setahun beberapa kali lah gitu. Nah, di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin masalah mungkin kalau tanggal-tanggal sini ya, atau kondisi seperti ini banyak sekali teman-teman yang ajak buka bareng ya, buka bersama ya kan. Kemudian teman alumni sekolah
alumni kantor, mungkin alumni, ya punya alumni lah ya. Di grup-grup WhatsApp itu pasti nanti judulnya buka bersama ya kan, buka bersama dengan misalkan alumni kelas SMP, SMA, atau mungkin kuliah mungkin ya. Nah, ajang silaturahmi itu memang penting banget ya, penting banget. Tapi karena kadang kita gini, kita punya sahabat nih, punya teman ya kan, ya teman dekat lah, maksudnya dari kecil kan itu kan. Tapi kadang walaupun jarak antara rumahnya itu nggak terlalu jauh dari kita, kadang karena kita punya circle masing-masing ya, teman kantor sendiri atau teman yang eksisnya sekarang, sahabat itu atau teman itu mungkin udah ya, ada yang ini enggak semuanya ya. Kalau saya perhatikan memang ketika kita bekerja di PTA, kemudian dia kecilnya di misalkan di daerah mana, dia berkawan dari kecil, tapi ketika bekerja kan dia punya circle sendiri, artinya dia akan lebih fokus ke circle-nya sendiri itu ketimbang ke temennya itu kan gitu. Nah, temennya itu kadang mungkin dia juga punya circle sendiri, akhirnya saling punya circle sendiri, akhirnya ya udah berteman, teman ya biasa aja gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya sih itu ini ya tidak baik ya gitu, karena gimana pun kita namanya teman itu pasti, atau sahabat itu pasti orang yang ada di kala kita lagi down, lagi jatuh, lagi terpuruk gitu kan. Ketika lagi senang ya otomatis lah itu jangan tanya, kalau senang kan semuanya ngaku saudara. Tapi ketika kita sedang jatuh, sedang terpuruk, itu sebenarnya bisa dihitung dengan jari ya teman-teman ya, setuju ya. Jadi mana sahabat, mana teman biasa, mana teman profesional kan, seperti itu. Jadi tidak banyak orang-orang yang mementingkan sahabat sih sebenarnya, karena sekarang ini sudah zamannya sudah berbeda ya. Mungkin ya pengaruh circle-nya juga, pengaruh ya psikis dari mungkin ada input lain dan seterusnya gitu ya. Cuma yang jadi masalah adalah sahabat itu menurut saya definisinya adalah orang yang benar-benar ada ya di waktu kita susah. Kalau waktu udah senang sih pasti banyak teman-temannya. Jadi kalau misalnya kita orang bisa berada, itu temennya banyak. Tapi kalau misalnya orang kita ya misalnya nggak punya, ya temennya dikit gitu kan. Kadang kalau mau berteman takut dipinjemin duit ya, seperti itu. Jadi memang itulah sahabat-sahabat atau mungkin teman-teman yang benar-benar ngerti itu ya sedikit, nggak banyak gitu. Karena pada dasarnya manusia itu ingin mencari yang saling bersimbiosis mutualisme ya gitu kan, ya nggak sih? Kalau nggak ada keuntungannya buat apa berteman dengan si A misalnya, si B dan seterusnya. Nah, ini pemikiran yang keliru menurut saya, karena memang harusnya sih berteman itu sama siapa dengan ikhlas gitu kan, baik di kala senang, baik di kala sedih, baik di kala ya kalau yang paling berat kan di kala sedih. Kalau kita misalkan kita ada masalah ya kan, mau sama siapa nih kan, bagi sharing masalahnya nih kan, ya nggak sih? Nah, kalau kita lagi di atas, lagi senang, ya temen silih berganti banyak banget ya. Maksudnya temen ya nggak semuanya aku temen lah, saudara. Ya, sekali lagi itulah kita harus pandai-pandai memilih teman, sahabat itu yang mana sih kan, gitu ya. Jadi kan karena kan kehidupan yang nggak semuanya naik ada di atas ya kan. Kadang ya Allah uji dengan di bawah lah gitu, lagi nggak punya lagi kan, gitu ya. Jadi memang pencarian sahabat itu sangat penting sekali ya untuk memahami karakter dia. Karena ya walaupun kita sudah punya pasangan misalkan ya, sahabat ya tetap aja sahabat gitu. Artinya gini, sahabat bisa mengisi dari yang namanya dia punya problem ya kan, taruhlah masalah finansial, terus si sahabat menghibur untuk terus optimis, berusaha dan mencari jalan keluar dan seterusnya. Itu kan bagus ya. Tapi kalau sahabat dikala susah nggak ada,
atau kabur-kaburan, ya ini saya kira di blacklist aja dulu dalam daftar sahabat gitu ya. Karena memang ya orang kan yang namanya lagi pusing, lagi sepaneng kan, dia ingin cari ketenangan. Sebenarnya sih ketenangan hakiki itu kita curhatnya sama Allah sih. Jadi sahabat itu nomor 2 lah gitu kan. Yang pertama tuh hierarkinya itu Allah, karena ya Allah itu kalau dicurhatin nggak pernah bosen, nggak pernah marah-marah, nggak pernah nggak pernah inilah pokoknya. Tapi kalau sahabat nih, sahabat tuh walaupun sahabat ya sedekat apapun, kalau kita sering curhat juga seminggu aja dia puyang juga dia, apa mungkin dia marah-marah atau apa ya. Nah tapi kalau Allah, panjang hidup kita curhat sama Allah ya itu akan selalu didengerin gitu, selalu sabar Allah gitu ya. Jadi upayakan kalau misalnya kita curhat itu masalah-masalah yang ingin terus berkelanjutan ya sama Allah. Tapi kalau misalnya sahabat itu ya sekedar aja, kita juga harus tahu gimana kita waktu sharing sama dia juga mungkin punya kehidupan sama keluarganya, dia juga punya masalah juga sama ya kan. Jadi tetaplah ujung-ujungnya larinya ke Allah. Kalau sama manusia mah ya sekedarnya aja lah. Artinya sebenarnya kalau untuk dalam persahabatan itu nggak ada kata putus persahabatan gitu ya. Cuma mungkin kondisinya sekarang pada lagi sibuk, pada lagi mumet pada lagi ya lagi namanya manusia ya, lagi diuji seperti itu. Nah kita berharap semuanya punya teman-teman circle yang baik, yang positif, yang saling mempengaruhi, saling support sistemnya, saling memahami apa yang terjadi gitu ya gitu. Jadi sekali lagi kalau untuk carian sahabat itu ya harus selektif, mana sahabat yang benar-benar mau berteman dengan tulus, mana yang kan ada sesuatunya gitu. Makanya karena kalau saya pribadi seringnya curhatnya sama Allah aja deh. Kadang kalau sama manusia itu cepet bosen manusianya kan, cepet ngambek juga gitu kan gitu ya. Jadi pagi hari ini kita ngobrolin masalah sahabat itu yang seperti apa sih kan gitu lah. Sahabat yang mana nih yang harus kita bisa pegang omongannya, sahabat mana yang kita bisa ambil pelajarannya dan seterusnya ya. Oke, di pagi hari ini seperti biasa ya, jika ada yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas di bulan puasa di hari ke-20 ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, dan hari Minggu udah pada lelai ya mungkin ya, pada malas besok karena masuk lagi untuk kantor. Tapi kalau untuk yang anak-anak sekolah udah mulai libur ya sampai dengan Lebaran nanti seperti itu. Nah kalau yang karyawan masih seminggu lagi, hari Senin sampai Jumat depan itu masih masuk, habis itu cuti bersama kan semuanya. Nah itu hari-hari padat di jalanan pasti itu. Hati-hati di jalan semuanya teman-teman, dan mudah-mudahan di Lebaran tahun ini kita bisa merayakan dengan keluarga tercinta ya, dengan sahabat-sahabat teman-teman yang mungkin sudah lama tidak bertemu ya kan, terus bisa sharing mengenai kehidupan ya. Dan usahakan jangan sampai pamer ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang mungkin dari sisi nasib kurang baik. Jangan terlalu pamer, memberikan support juga pada teman-teman kita yang kurang beruntung misalnya seperti itu ya. Jadi bijaklah dalam berteman, berkawan, bersahabat. Jangan selalu ingin menonjolkan keberhasilan kita, karena belum tentu apa yang kita dapatkan itu menjadi inspirasi, malah mungkin menjadi sebuah keirian. Jadi makanya jangan terlalu membanggakan dari apa yang kita sudah berhasil ya. Itu saja mungkin. Terima kasih buat semuanya dari saya. Besok kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda dan flora atau tanaman yang berbeda juga. Oke, saya pamit undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye bye. Apa namanya ini, melati Belanda. Melati sungguh cantik sekali. Tuh. Masya Allah, keren kan? Oke, dadah ya semuanya. Dadah, assalamualaikum.